Boleh kita mulai, Bu, Bapak? Siap semuanya. Wartawannya sudah siap ya, teman-teman udah? Timnya udah siap ya? Oke, ladies and gentlemen, media. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media yang menghadiri secara langsung dan secara virtual, selamat sore dari Jakarta, Indonesia. Terima kasih telah bergabung pada hari ini pada press conference untuk Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, pertemuan Menteri-Menteri Keuangan dan Bank Sentral ASEAN ke-10 dan pertemuan-pertemuan terkait. Nama saya Febri Pasaribu yang akan moderasi pertemuan press conference ini. Kita sudah mendapatkan kehadiran co-chair pertemuan ini, Yang Mulia Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Yang Mulia Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Bapak Ibu co-chair akan menyampaikan sambutan atau keterangan. Lalu kemudian setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab yang akan dijawab pada sesi tanya jawab. Saya akan memulai dengan mengundang Yang Mulia Ibu Sri Mulyani Indrawati untuk berbicara. Terima kasih Pak Febrio, thank you so much. Terima kasih Pak Fabrio. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada media briefing pada hari ini. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kami baru saja menyelesaikan pertemuan Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN yang ke-10, yang kita sebut juga sebagai IFMGM, di mana Pak Peri dan saya menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan ini secara bersama-sama pada hari ini. Anda mungkin ingat pada Maret 2023 kita menyelenggarakan pertemuan AFMCG yang pertama. Pada pertemuan tersebut sekarang diselenggarakan sekali lagi di Jakarta. Ini untuk pertama kalinya kami mengundang Menteri-Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral 2 kali dalam setahun. Pertemuan kedua tahun ini mendiskusikan kemajuan agenda kerjasama keuangan kita dan juga untuk mengupdate kita mengenai berbagai perkembangan di perekonomian global dan regional yang sudah menjadi sangat dinamis. Agenda untuk pertemuan kedua ini adalah 3 sasaran strategis yang mencakup: pertama, pemulihan dan pembangunan kembali; yang kedua, ekonomi digital; dan yang ketiga adalah agenda keberlanjutan. Waktu pelaksanaan pertemuan ini sangat penting sekali. Ini juga untuk menunjukkan solidaritas dan untuk mensolidkan posisi ASEAN sebagai entitas regional yang penting. Pesan kerjasama regional ini menjadi sangat penting sekali, terutama terkait dengan dinamika dan tantangan global yang mengemuka pada saat ini. Sebagaimana dipaparkan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional termasuk ADB, IMF, World Bank, pertumbuhan ekonomi ASEAN tetap menjadi sorotan di tataran global. ASEAN diproyeksikan untuk bertumbuh 4,5% tahun ini, lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan global. Tentu saja komposisi bagi masing-masing negara akan berbeda. Terkait dengan inflasi diperkirakan akan tetap tinggi di beberapa negara ASEAN, tetapi masih tetap rendah dibanding kawasan-kawasan lain. ASEAN telah berhasil mempertahankan peningkatan tingkat suku bunganya dan depresiasi mata uang lokalnya terlepas dari meningkatnya suku bunga global. Fundamental ekonomi ini menunjukkan ketangguhan atau resiliensi ASEAN di tengah-tengah situasi global yang sulit dan melanjutkan dalam jalur untuk menuju epicentrum pertumbuhan. Pada diskusi pada hari ini, Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN mendiskusikan bagaimana ASEAN dapat secara strategis mempertahankan momentum dan ketangguhan ini secara kolektif
mengatasi tantangan, termasuk semakin intensifnya ketegangan geopolitik, meningkatnya tekanan utang, dan terbatasnya ruang kebijakan, fragmentasi pertumbuhan global yang melambat, dan juga ancaman karena kemajuan teknologi dan juga kekhawatiran terkait dengan ketahanan pangan, energi, dan risiko perubahan iklim. Pertemuan kita pada hari ini menggarisbawahi pentingnya untuk memperkuat bauran kebijakan makroekonomi ASEAN untuk memungkinkan negara-negara anggota ASEAN untuk menggunakan semua perangkat yang tersedia untuk memastikan stabilitas dari perekonomian kita. Pertemuan ini juga menggarisbawahi pentingnya tindakan kebijakan yang terkoordinasi baik untuk mengatasi risiko multi sektor ini. Untuk kepemimpinan ini, Indonesia menandai upaya yang dilakukan oleh proses keuangan di ASEAN untuk memperkuat kolaborasi dengan badan-badan sektoral lainnya di forum ASEAN. Inisiatif ini dalam bentuk pertemuan tingkat menteri bersama penting untuk mengatasi dan menjawab tantangan-tantangan global dan regional secara lebih terkoordinasi melalui pendekatan lintas sektor. Karena pada saat ini kita bisa melihat bahwa persoalan manapun tidak dapat ditangani oleh satu menteri saja. Oleh karenanya, kita juga menginisiasi pertemuan lintas sektor. Kami membahas 2 agenda perluasan untuk kerjasama lintas sektor, yaitu kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan, dan yang kedua, diskusi yang terkait dengan ketahanan pangan. Dalam kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan, pertemuan gabungan pertama antara Menteri-Menteri Kesehatan dan Menteri-Menteri Keuangan ASEAN berhasil diselenggarakan kemarin. Dan ini juga menjadi dasar untuk berlanjutnya kerjasama untuk kesiapan, respon, dan pencegahan pandemi di Asia Tenggara sebagaimana telah dilaporkan oleh studi yang diselenggarakan oleh ADB, Asian Development Bank, dan potensi untuk mobilisasi modalitas pembiayaan di kawasan ASEAN, termasuk dengan memanfaatkan ASEAN Response Fund untuk COVID-19 dan penyakit-penyakit mengemuka lainnya. Untuk ketahanan pangan, kita mendiskusikan kemajuan kita untuk memperkuat keterlibatan sektor keuangan untuk memastikan ketahanan pangan regional dan global melalui penguatan kerjasama antara proses keuangan ASEAN dan juga badan-badan sektoral lain di ASEAN. Kolaborasi lintas sektor ini yang melampaui sektor keuangan memiliki sasaran pertama untuk memperbaiki kebijakan untuk mengatasi kerentanan terhadap kerawanan pangan, dan yang kedua memastikan akses dan ketersediaan diet yang sehat, dan yang ketiga untuk meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM, petani-petani kecil, untuk mendukung ketahanan pangan, dan yang terakhir adalah untuk memperkuat fasilitasi perdagangan untuk mendorong tercapainya ketahanan pangan, untuk mendukung capaian pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan di kawasan ASEAN. Menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN mendiskusikan bagaimana ASEAN dapat meningkatkan pembiayaan infrastrukturnya melalui repositioning dari ASEAN Infrastructure Fund menjadi ASEAN Green Fund. Tujuannya adalah untuk mendorong infrastruktur berkelanjutan di kawasan ASEAN. Terkait dengan hal ini, pertemuan kami menyepakati bahwa kita perlu untuk menyelaraskan ASEAN Infrastructure Fund
pembiayaan ASEAN Infrastructure Fund dengan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance. Kami juga sepakat untuk memperkuat proses bisnis ASEAN Infrastructure Fund dan melakukan studi-studi lebih lanjut terkait dengan kontribusi rekapitalisasi infrastruktur ASEAN dan juga mengoptimalisasikan kapital atau modal ASEAN Infrastructure Fund yang ada pada saat ini. Pada pertemuan kami, Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur-Gubernur Sentral ASEAN juga menyoroti pentingnya untuk mendorong pendanaan transisi untuk mendukung pencapaian ekonomi rendah karbon di kawasan ASEAN. Kami semua sangat menyadari bahwa perubahan iklim merupakan ancaman nyata dan kita perlu untuk merespon dengan tepat. Pembiayaan transisi oleh karenanya menjadi salah satu persoalan yang paling penting. Pertemuan ini juga mendiskusikan mengenai ASEAN Taxonomy Sustainable Finance versi 2 yang nanti akan menjadi contoh bagaimana negara-negara ASEAN bekerja bersama-sama untuk memungkinkan transisi yang adil dan terjangkau di kawasan ASEAN. Taksonomi ASEAN adalah satu taksonomi pertama di dunia yang mengklasifikasikan transisi energi sebagai klasifikasi hijau baru. Taksonomi ini merupakan instrumen penting untuk menarik investasi swasta untuk mendukung transisi di kawasan. Oleh karenanya, Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur-Gubernur Sentral ASEAN menggarisbawahi pentingnya untuk memastikan interoperabilitas ASEAN Taxonomy dengan taksonomi-taksonomi internasional lainnya. Dalam pertemuan ini, kami juga mengundang perwakilan dari Uni Eropa yang sudah mengembangkan taksonomi mereka. Sejalan dengan upaya kami untuk mengatasi tantangan-tantangan, pada saat ini kami, Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur-Gubernur Bank Sentral ASEAN melanjutkan diskusi berkala untuk topik-topik yang menjadi kepentingan bersama mengenai kerjasama di bidang perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan pelaksanaan pertukaran informasi, mempercepat penyelesaian dan pelaksanaan standar prosedur dan pedoman bersama, dan juga untuk meningkatkan kapasitas kami untuk mengikuti dan menjawab ancaman dan persoalan yang berkembang. Terkait dengan pendanaan risiko bencana, kami berfokus untuk memperkuat kapasitas negara-negara anggota untuk melakukan penilaian risiko, untuk mengeksplorasi instrumen pembiayaan, dan untuk mengembangkan strategi pendanaan dan pembiayaan yang lebih efektif untuk merespon dan memitigasi risiko. Kami juga memiliki update kemajuan pelaksanaan Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Kami mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang telah kita capai, tantangan-tantangannya, dan juga capaian-capaian yang ada, dan kami juga akan melanjutkan dengan visi ekonomi ASEAN pasca 2025. Kami bertukar visi untuk perbaikan pelaksanaan blueprint ini, dan kami ingin blueprint ini bersifat kokoh dan juga tetap relevan dengan perkembangan dan dinamika global yang ada pada saat ini. Ini adalah bidang-bidang yang kami bahas bersama-sama dengan Pak Peri. Pak Peri akan menambahkan secara spesifik yang berada di bawah portfolio Bank Indonesia. Terima kasih Ibu Menteri Sri Mulyani dan rekan-rekan media. Saya ingin menambahkan 5 poin berikut ini mengenai capaian dalam bidang Bank Sentral. Pertama, pertemuan dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN sudah menyepakati bahwa kita membutuhkan penguatan kebijakan makroekonomi
untuk dapat lebih bertahan terhadap persoalan global sehingga ASEAN tetap berada pada jalur pemulihan ekonomi dengan sistem makroekonomi yang stabil. Pada kepemimpinan ASEAN dari Indonesia, bauran kebijakan diakui dan dipahami serta dilaksanakan di ASEAN sebagai kerangka kebijakan yang sangat penting untuk dilaksanakan, terutama dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian global. Indonesia adalah salah satu contoh yang memimpin penerapan bauran kebijakan makroekonomi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bauran kebijakan makroekonomi? Satu, memperkuat koordinasi ekonomi antara pemerintah dan kebijakan fiskal, serta kebijakan moneter dari Bank Sentral. Disinilah kita melihat Indonesia melakukan kolaborasi yang erat di mana kita menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter dan mempertahankan stabilitas. Elemen kedua dari bauran makroekonomi dalam Bank Sentral, sedangkan kebijakan moneter dari Bank Sentral bukan hanya melalui ketentuan mengenai bunga, tapi juga dengan menjaga stabilitas dan juga mengatur arus kas. Untuk yang ketiga, kita menggunakan kebijakan makro untuk memastikan bahwa perekonomian mendapatkan pembiayaan sehingga kita dapat mendukung pemulihan ekonomi dan juga melakukan koordinasi antara makro eksponensial dan juga kebijakan fiskal. Di sini Indonesia di bawah Komite Stabilitas Ekonomi melakukan koordinasi dan bauran makroekonomi dapat dipahami, dilaksanakan dan diakui. Dan ASEAN sudah mengundang IMF untuk melihat bagaimana keadaan di negara ASEAN sehingga mereka dapat memahami konteks wilayah dan meningkatkan pelaksanaan dari kebijakan makro bukan hanya di dalam ASEAN namun juga sebagai rujukan bagi negara-negara lain di panggung internasional. Dalam aspek ini, IMF memberikan kerangka integrasi dan BMS makro dan juga kerangka stabilitas yang semuanya terintegrasi dan bekerja sama sebagai bauran makroekonomi yang diselenggarakan di ASEAN. Upaya untuk mengarusutamakan bauran makroekonomi ini dilakukan melalui berbagai platform, yaitu diskusi dalam kelompok kerja, pertemuan side event, dan juga dialog tingkat tinggi berkaitan dengan bauran makroekonomi yang dipimpin oleh Bank Indonesia dan Bank Thailand pada bulan Agustus tahun 2023. Kemudian nomor ketiga ada ekspansi atau perluasan dari kerangka transaksi ASEAN. Pada pertemuan ASEAN pada bulan Mei 2023, pemimpin ASEAN sudah mendukung dan berkomitmen untuk memperluas transaksi seperti ini. Ini adalah upaya yang sudah disepakati oleh Menteri Keuangan dan Bank Sentral untuk melakukan ini di 3 bidang, yaitu transaksi mata uang lokal untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi. Kedua, transaksi mata uang lokal dalam hal pembayaran lintas batas. Dan ketiga, transaksi mata uang lokal untuk aset keuangan. Ini adalah perluasan dari transaksi yang dilakukan dalam area ASEAN. Dan ini akan terus dilakukan sehingga transaksi di wilayah ASEAN dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi multilateralisme, dan ini kemudian memperkuat ketahanan wilayah ini untuk dapat
menghadapi spillover atau persoalan yang berasal dari konflik negara-negara lain atau dunia internasional. Hari ini kita menandatangani nota kesepahaman antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk melakukan perluasan transaksi di 3 bidang ini, dan kami juga mengundang negara anggota ASEAN lainnya untuk bergabung menandatangani dan melaksanakan transaksi lintas batas dengan mata uang lokal. Ini dapat mendukung stabilitas dalam ekonomi, sistem keuangan, dan penanganan masalah global dalam wilayah ini sehingga kita dapat mewujudkan pemulihan yang baik. Ketiga, memperluas konektivitas pembayaran di dalam wilayah ASEAN. Setelah suksesnya acara tahun kemarin pada bulan Juli, pada tahun ini konektivitas wilayah dapat diperluas setelah pertemuan pada bulan Mei tahun 2023 antara negara anggota ASEAN. Dalam aspek ini, salah satu capaian adalah deklarasi pemimpin ASEAN untuk mendukung konektivitas wilayah ASEAN. Ini dapat memfasilitasi pembayaran lintas batas negara. Dalam konteks ini, negara anggota ASEAN sudah menyepakati peta jalan konektivitas yang menentukan jadwal untuk bergabungnya negara anggota ASEAN dalam konektivitas tersebut. Pada hari ini, Vietnam sudah bergabung dengan 5 negara lain, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina untuk bergabung dalam konektivitas lintas batas negara, terutama dalam penggunaan QR, pembayaran cepat, dan antar wilayah. Kita juga akan mengajak Brunei dan yang lainnya untuk bergabung dalam konektivitas wilayah. Keempat, memperkuat inklusi keuangan dan literasi keuangan di dalam wilayah ASEAN. ASEAN sudah menyelesaikan pedoman untuk meningkatkan literasi keuangan di ASEAN yang bertujuan memberikan pedoman berbasis tindakan di wilayah ASEAN dan menjadi komplementer terhadap agenda inklusi keuangan ASEAN. Sebagai penutup, di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN juga mendorong inklusi keuangan dengan DFI dengan acara ke-10 dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN. Untuk DFI, yaitu Inklusi Keuangan Festival Digital, kita melihat bahwa kita dapat meningkatkan inklusi keuangan dan juga memberdayakan individu dalam keuangan digital. Kelima, kita dapat melihat kembali mandat dari kelompok kerja ini, yaitu untuk meningkatkan proses keuangan ASEAN untuk memungkinkan tanggapan terhadap lanskap dinamis secara global. Dalam hal ini, kita mendirikan task force untuk memenuhi mandat ini. Dan task force tersebut menerapkan prinsip yang memimpin visi kita sehingga kita dapat melaksanakan mandat ini sesuai dengan prinsip komunitas ASEAN untuk tahun 2025 dan seterusnya. Ini adalah 5 pencapaian oleh Bank Sentral. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Menteri, Bu Menteri dan Pak Gubernur. Kita akan menerima beberapa pertanyaan. Yang pertama dalam bahasa Inggris, silakan Nada. Ada yang lain yang ingin bertanya dalam bahasa Inggris? Nama Anda siapa? Tolong sebutkan nama Anda. Sudah ada 2 pertanyaan, mari kita bisa lanjut dengan pertanyaan pertama. Nada dan Anda dan Aditya, silakan. Saya Nada dari Jakarta Globe. Saya ingin bertanya kepada Pak Perry mengenai konektivitas pembayaran regional. Anda mengatakan negara-negara anggota lain akan bergabung juga. Mungkin Anda bisa memberikan timeline spesifik kapan negara-negara anggota lain seperti Brunei akan bergabung dalam inisiatif ini. Dan juga Bank Indonesia barusan meluncurkan trial run untuk
konektivitas QR code dengan Singapura. Kapan Anda berencana untuk meluncurkan trial run dengan Filipina? Terima kasih. Berikutnya. Nama dan media Anda. Saya Claire dari Bloomberg. Saya hanya ingin bertanya bagaimana Anda menilai risiko spillover dengan potensi peningkatan suku bunga The Fed lanjut dan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Mungkin Anda juga bisa membicarakan mengenai inisiatif Chiang Mai. Nama saya Aditya dari Jakarta Post. Ibu Ani, tadi pada pembukaan Anda menyampaikan bahwa ada komentar mengenai deglobalisasi yang semakin banyak disebutkan oleh para ahli ekonomi dan pembuat kebijakan. Dan Anda juga mengatakan bahwa ASEAN ingin mengambil momentum pertumbuhan ekonomi yang baik ini untuk menavigasi tantangan. Apa saja komitmen ataupun gesture dari pertemuan yang dapat disampaikan kepada kami? Kita mulai dari Pak Gubernur. Terima kasih banyak. Konektivitas pembayaran regional tujuan akhirnya adalah untuk mencakup semua negara-negara anggota ASEAN. Untuk timelinenya bergantung pada satu, kesiapan dari masing-masing negara anggota untuk memiliki otoritas pengatur atau regulator untuk sistem pembayaran ini, dan juga kesiapan dari industri domestik di masing-masing negara untuk menyetujui atau menyepakati QR code dan juga standar-standar nasional lainnya. Tahun lalu kita sudah mulai dengan 5 negara, karena 5 negara, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina, kelima negara ini sudah memiliki otoritas untuk meregulasi dan mengawas, sudah memiliki LPP untuk sistem pembayaran dalam negerinya dan pelaksanaan dari cost progressing. Kita sudah melakukan ini di Indonesia, di Thailand, di Malaysia. Singapura juga sudah melakukannya dengan Thailand dan Malaysia. Indonesia sudah melakukan piloting dengan Singapura, dan mudah-mudahan pada akhir tahun ini akan terselesaikan. Jadi pada akhir tahun ini keempat negara ini akan saling terinterkoneksi dari bilateral ke multilateral di 4 negara ini. Filipina sudah memiliki otoritas pengawas dan pengatur dan berada dalam proses untuk mengkonsolidasikan industri mereka, sedang berbicara dengan industri mereka untuk menyepakati agar supaya QR mereka dapat terhubung dengan 5 negara lainnya. Jadi Filipina berada dalam proses untuk berbicara dengan industri domestik mereka. Sekarang Vietnam sudah bergabung karena Vietnam sudah memiliki LPP untuk meregulasi atau mengatur sistem pembayaran domestik mereka, dan juga sudah berdiskusi dengan industri domestik mereka untuk menyepakati QR domestik mereka. Ini untuk Vietnam. Oleh karenanya Vietnam juga sudah bergabung. Brunei dalam proses untuk memiliki regulasi di negara mereka sendiri, di mana Brunei Darussalam Monetary Authority akan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur sistem pembayaran domestik mereka. Kami sudah berdiskusi dengan mereka, kami akan membantu mereka untuk membuat kerangka pengaturan mereka, dan kami juga ingin membantu mereka untuk memastikan industri domestik mereka menyepakati QR dan pembayaran cepat ini. Ini adalah perkembangannya, dan negara-negara lain, anggota-anggota lain juga akan bergabung nantinya di 3 bidang. Pertama, tentu saja kesiapan dari masing-masing negara anggota. Yang kedua, keberadaan lembaga supervisory regulatory. Yang ketiga, kesiapan industri domestik untuk menyepakati standar nasional, dan kesiapan untuk terhubung dengan sistem yang sudah ada. Pertanyaan nomor 2, tolong kita di sini membicarakan mengenai ASEAN. Untuk merespon Fed Fund Rate, ini bukan saja kita membicarakan mengenai tingkat suku bunga. Respon dari bank sentral di kawasan
untuk memitigasi peningkatan tingkat suku bunga The Fed bukan saja hanya melalui suku bunga saja. Oleh karenanya, bauran kebijakan internasional itu penting. Oleh karenanya kami berbicara dengan IMF untuk memahami dan melihat kerangka kebijakan yang terintegrasi. Di negara-negara ASEAN, tentu saja salah satu responnya adalah suku bunga. Yang kedua, melalui stabilitas nilai tukar. Yang ketiga, dan juga melalui dana cadangan atau reserve. Dengan melakukan hal ini, bank-bank sentral ASEAN berada di posisi yang lebih baik untuk menghadapi spillover global ini, dan kita melihat tidak ada manfaatnya untuk melampaui hal ini. Termasuk juga kebutuhan untuk meninjau kembali inisiatif Chiang Mai. Ini adalah alasan mengapa menteri-menteri keuangan dan gubernur-gubernur bank sentral ASEAN sepakat untuk memperkuat kemampuan kebijakan bank sentral, dan tentu saja di bidang moneter bukan saja untuk nilai tukar saja, tapi ada juga capital fund management, kebijakan nilai tukar, dan juga kebijakan makroekonomi. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai ASEAN, sebagai kelompok mencoba untuk menavigasi dan mempertahankan ketahanan atau ketangguhan kita. Ini terkait dengan inti diskusi yang kita lakukan pada 2 sesi pertama. Oleh karenanya kami mengundang IMF, World Bank, dan juga ADB untuk menyampaikan mengenai sifat dari risikonya. Saya rasa sudah teridentifikasi bahwa pertama, tightening liquidity, inflasi itu menurun tetapi masih cukup tinggi dibanding dengan tingkat pra-pandemi. Penghematan likuiditas dan potensi untuk pertumbuhan dan perdagangan global akan melambat. Diskusi dari semua organisasi internasional ini, mereka memberikan arah kebijakan. Sebagian sudah disampaikan oleh Pak Peri bahwa kita harus memastikan bahwa bauran kebijakan di tingkat makro stabilitas dapat dipertahankan di antara negara-negara anggota ASEAN. Jadi kebijakan fiskal moneter memastikan bahwa stabilitas di tingkat makro, yang berarti untuk arah fiskal, arah moneter harus disinkronisasikan, disepakati untuk merespon perubahan lingkungan global di mana pertumbuhan yang lemah, pengetatan likuiditas, tingkat suku bunga lebih tinggi, dan juga capital outflow yang akan diterjemahkan pada tekanan terhadap nilai tukar kita. Kedua, kita juga harus memastikan bahwa stabilitas keuangan ada atau terjadi, dan asesmen dari AMRO dan yang pihak-pihak lainnya mengatakan bahwa kekokohan dan stabilitas di ASEAN itu sudah cukup terbukti, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Oleh karenanya, para pembuat kebijakan, yaitu menteri-menteri keuangan dan gubernur-gubernur bank sentral, perlu untuk melihat semua potensi kerentanan di sektor keuangan. Yang ketiga adalah mengenai kebijakan perdagangan dan investasi. Di sini kita melihat situasi geopolitik dan kompetisi di antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga dapat memberikan peluang untuk investasi, karena terdapat capital outflow, modal yang keluar, dan juga capital inflow, modal masuk terkait dengan PMA, dan modal asing, baik itu dari blok Amerika Serikat, blok Eropa, dan Tiongkok. Blok Tiongkok melihat ASEAN sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi untuk menjadi tujuan relokasi investasi mereka. ASEAN dan India adalah 2 kawasan yang dipandang sebagai kawasan yang bisa mendapatkan manfaat dari situasi ini. Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan seperti menteri-menteri keuangan dan gubernur-gubernur bank sentral, kita perlu untuk melanjutkan, tentu saja untuk Indonesia kami sudah mendiskusikan sejak era pandemi sampai saat ini, pemulihan itu tidak semudah dan semulus itu untuk lingkungan global. Jadi kita harus melanjutkan diskusi dan mensinkronisasikan kebijakan kita. Anda bisa lihat di Indonesia, setiap kali kita mendiskusikan mengenai anggaran pemerintah, Bank Indonesia selalu hadir
baik itu di rapat kabinet ataupun di DPR RI, Pak Peri dan saya terus-menerus melanjutkan diskusi reguler dan pertukaran-tukaran catatan karena sangat penting sekali ini. Banyak negara menghadapi trade-off yang sangat kuat. Indonesia alhamdulillah berada dalam posisi yang relatif baik, tetapi kita harus terus-menerus waspada. Yang kedua, memastikan bahwa Indonesia akan menggunakan semua perangkat instrumen untuk menciptakan ekosistem yang kuat. Ini juga direkomendasikan oleh baik AMRO, ADB, Bank Dunia untuk menguatkan perdagangan dan investasi. Di Bank Indonesia, Pak Peri menekankan pada stabilisasi, bagaimana kita memastikan kita tetap kokoh dalam kebijakan perdagangan investasi untuk memastikan bahwa kita dapat mengkapitalisasi, memanfaatkan momentum pertumbuhan ini. Dan di ASEAN, kita juga harus berkolaborasi, tetapi seringkali kita juga bersaing, tapi bersaing secara sehat. Ini juga sangat penting untuk ASEAN dan baik bagi kita untuk mendiskusikan mengenai bauran kebijakan seperti ini dan juga kebijakan struktural. Yang ketiga, kita harus memastikan bahwa permasalahan struktural dapat ditangani. Oleh karenanya dalam diskusi yang kita lakukan, infrastruktur dan transisi merupakan persoalan struktural yang akan menciptakan pertumbuhan lebih tinggi, tetapi pembiayaannya akan sangat tricky. Oleh karenanya, Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur-Gubernur Bank Sentral mendiskusikan bagaimana ASEAN dapat mobilisasi pembiayaan infrastruktur baik dari dalam kawasan atau bahkan menarik dari luar kawasan. Jadi kita mendiskusikan mengenai kebijakan, instrumen, mekanisme, dan penggunaan perangkat-perangkat yang ada. Dan semua ini akan memberikan sumber pertumbuhan pada saat lingkungan di tingkat global dan tingkat regional melemah. Jadi mungkin ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. On Chiang Mai Initiative. Mengenai Chiang Mai Initiative sudah dijawab oleh Pak Peri. Jin, kalau boleh pakai bahasa Indonesia untuk yang series berikutnya 3 pertanyaan saja, silakan. Saya lihat ada Aziz, Agnes, Mbaknya siapa namanya? Dian. Oke, silakan 3 pertanyaan. Aziz duluan. Dua pertanyaan, Bapak Ibu. Saya Aziz dari Kata Data. Pertama kepada Pak Peri, melanjutkan pertanyaan Jakarta Globe sebelumnya terkait apakah di pertemuan tadi ada kekhawatiran bahwa 10 negara ASEAN tidak bisa menghubungkan payment connectivity-nya karena terkendala dengan isu Myanmar. Apakah isu Myanmar menjadi salah satu tantangan untuk menghubungkan sistem pembayaran di kawasan? Terus yang kedua kepada Bu Menkyu, apakah ada pembicaraan terkait perlambatan ekonomi di China dan kekhawatiran dari negara-negara ASEAN terkait perlambatan di China? Terima kasih, Bu. Lanjut, Agnes. Ya, Ibu Bapak, saya Agnes dari Harian Kompas. Ada 2 pertanyaan juga. Pertama terkait dengan financing infrastructure. Ini kan kalau kita lihat kan pasca pandemi kapasitas fiskal dan public funding dari pemerintah-pemerintah negara ASEAN pasti semakin terbatas gitu. Nah ini terkait dengan tadi repositioning posisi AIF. Akan seperti apa gitu kira-kira arahnya untuk mendorong porsi kontribusi pendanaan yang lebih besar mungkin dari MDBs atau untuk blended financing, dan seperti apa tadi yang Ibu katakan soal menarik juga lebih banyak financing atau investment dari luar region, luar kawasan, itu kira-kira dalam skim yang seperti apa. Lalu kedua terkait dengan ini Bu, butuh penegasan aja terkait dengan bagaimana impact dari berbagai kerjasama di bidang keuangan ini terhadap penguatan posisi tawar ekonomi dan kemandirian ekonomi ASEAN. Kalau dari sisi currency tadi kan ada LCT untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar AS gitu. Nah dari sisi infrastructure misalnya, apakah ini ada juga kaitannya dengan mengurangi ketergantungan kita terhadap pembiayaan infrastruktur yang selama ini kuat ya dari ASEAN terhadap Cina gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, lalu Dian silakan. Selamat sore Ibu dan Bapak-Bapak. Saya ingin bertanya, tadi Bu Menkyu sempat menyinggung soal kerjasama pertukaran data pajak dan kepabeanan ya Bu di antara negara ASEAN. Ini boleh dielaborasi lebih lanjut nggak ya Bu? Dan kemudian Bu, apakah dalam meeting ini juga turut dibahas isu pajak internasional seperti pajak minimum global Bu? Terima kasih. Baik, Bu Menteri atau Pak Gubernur duluan? Pak Gubernur. Saya duluan, boleh.
Jadi Adinda Guasis yang ganteng, RPC kan sudah ditandatangani oleh seluruh ASEAN. Iya kan? Kan semuanya sudah agree, cuma tadi tanyaan ini kesiapan masing-masing negara kan berbeda-beda. Itu kan? Jadi sudah agree, MOU-nya sudah agree, cuma implementasinya kan sesuai dengan kesiapan negara. Jadi tidak ada kaitannya dengan isu Myanmar atau tidak gitu ya. Lebih kepada kesiapan masing-masing negara. Seperti tadi saya sampaikan, apakah negara itu sudah punya otoritas untuk mengatur dan mengawasi perusahaan atau institusi jasa pembayaran di masing-masing negara. Soalnya kalau nggak punya otoritas bagaimana nyambung dengan negara lain kan? Betul kan? Masing-masing negara harus punya otoritas dulu. Baru kita antar otoritas sama otoritas agree. Nomor setunggal. Nomor duanya, apakah negara itu sudah bisa mengkonsolidasikan industrinya, industri agree. Masing-masing negara kan harus membangun QR-nya masing-masing kan, fast payment-nya masing-masing. Kalau nggak bisa kan bagaimana disambungkan QR-nya negara itu dengan KRIS, itu nomor 2. Nomor 3 tentu saja tinggal nanti masalah pelaksanaannya, mulai piloting, baru kemudian implementasinya. Jadi Adindaku ini masalah implementasi. Kita sudah jalan dengan 4 negara sudah bilateralnya, dengan akhir tahun ini kalau dengan Indonesia, Singapura sudah jalan, dari 4 negara dari bilateral menjadi multilateral, saling terkoneksi nih 4 negara ini. Nanti kemudian Filipina nanti juga akan join, Vietnam juga akan join untuk implementasinya ya. Dan Brunei sesuai kesiapannya. Jadi secara bertahap, terus implementasinya ke depannya semua negara akan terkoneksi QR-nya, fast payment-nya dengan local currency. Gitu ya, Adinda Aziz. Untuk pertanyaan apakah ada pembahasan mengenai perlambatan ekonomi terutama di RRT, semua institusi internasional menyebutkan bahwa kondisi dan keadaan baik itu di global, kemudian Amerika Serikat, Eropa dan RRT dan perkembangan dari perekonomian mereka yang berpotensi tentu mempengaruhi kinerja perekonomian dunia. That's why pembahasan mengenai growth projection tahun ini dan tahun depan disebutkan. Tahun ini agak direvisi ke atas untuk IMF, namun ini karena Amerika lebih resilience economic growth-nya. Namun tahun depan dilihat sebagai masih ada risiko yang sifatnya ke downside risk. Ini karena tadi higher for longer dan perekonomian RRT yang mengalami perlambatan. Ini menjadi salah satu yang disebutkan sebagai lingkungan regional dan global yang akan mempengaruhi ASEAN. Bagaimana pengaruhnya ke ASEAN? Tentu pertama mempengaruhi ekspor. Kita akan dilihat dalam region ini karena kita ekspor baik ke Amerika, Eropa maupun dalam hal ini RRT. Juga pengaruh di dalam konteks apakah tension ini menimbulkan fragmentasi. Nah, oleh karena itu tadi fokusnya dari presentasi adalah bagaimana ASEAN bisa menciptakan resiliensi yang sebetulnya jawabannya yang tadi pertama saya jawab untuk siapa tadi? Aditya dari Jakarta Post. Pertanyaan itu ya tadi fokus kepada structural policy, fokus kepada interconnectivity dan intra-trade within the ASEAN, fokus kepada infrastructure financing, terutama green financing, transition financing, dan bagaimana kita bisa makin mengconnect secara services di antara ASEAN. Makanya tadi Pak Perry mengenai payment system dan penggunaan local currency menjadi sangat relevan. Itulah yang menjadi tema-tema yang akan di satu sisi membuat ASEAN lebih resilient dan punya ketahanan diri di dalam situasi di mana global. Selain itu dari Bank Dunia dan AMRO serta ERIA ya tadi ya, yang menunjukkan adanya opportunity terhadap persaingan geopolitik ini bagi ASEAN, terutama tadi capital flow, tempat manufacturing yang realokasi ke sini,
teknologi, dan juga bagaimana kita perlu untuk memposisikan ASEAN secara atraktif dan kompetitif. Untuk financing infrastruktur tadi saya sampaikan bahwa infrastruktur di ASEAN itu dibutuhkan sekitar 280 billion per tahunnya. Dan ini tidak bisa dipenuhi dengan existing, bahkan public dan private. So ASEAN continue menghadapi infrastructure gap financing sekitar 19 billion per tahunnya. Sehingga the discussion adalah tidak hanya untuk infrastructure gap, but juga transition financing. Nah, pembahasan difokuskan kepada bagaimana kita mampu untuk mengattract capital dari luar. Salah satunya yang dianggap powerful dan penting adalah membangun ASEAN Taxonomy. Karena dengan taksonomi ini pertama mendefinisikan secara jelas, kredibel mengenai apa yang disebut transition economy. Proyek-proyek apa yang bisa diklasifikasikan sebagai green atau masih konsisten dengan transition menuju just, affordable, dan juga at the same time affordable, just, dan orderly, sehingga tidak menimbulkan disruption. Juga untuk memberikan kepastian mengenai accusation atau tuduhan munculnya greenwashing. Pada saat yang sama juga diakui bahwa transisi itu nggak mudah, nggak seperti membalikkan tangan. Pasti akan banyak sekali regulation yang perlu untuk dikomunikasikan. Dan tadi yang banyak sekali dibahas adalah nggak mungkin membuat taksonomi hanya khusus untuk Indonesia atau ASEAN atau Singapura. Ini harus interoperable. Nah, interoperability-nya antara ASEAN taksonomi dengan the rest ini akan menyebabkan kalau sudah bisa beroperasi secara interoperability, berarti financing merasa confidence, oh saya bisa masuk ke ASEAN. Inilah yang tadi disebutkan sebagai salah satu pilar yang sangat penting di dalam mengenerate financing, terutama untuk infrastruktur dan terutama untuk financing transition menuju kepada low carbon economy. Banyak PR yang masih harus dilakukan, tapi seperti tadi disebutkan ASEAN itu termasuk yang paling advance secara region untuk mengadres isu climate financing dan infrastructure financing itu. Nah, itu dari regulasi dan fondasinya. Peranan dari Multilateral Development Bank seperti ADB, World Bank tadi dalam hal ini mereka bisa mengoffer banyak hal. Pertama, menyempurnakan blended finance dan mereka memposisikan sebagai institusi yang bisa mengurangi resiko. Karena kalau suatu proyek dianggap resikonya tinggi, pasti mereka minta charge-nya tinggi. Interest rate-nya tinggi pada saat dunia ini sekarang interest-nya juga lagi tinggi-tingginya. Jadi menjadi super tinggi. Oleh karena itu peranan dari MDBs adalah bagaimana mereka bisa mengurangi risiko dari entah proyek atau entah program di dalam sebuah negara. Kita juga perlu untuk membuat blended finance itu menjadi scalable. Karena blended finance itu sekarang masih sifatnya project by project. Umpamanya ada project A untuk transisi, kemudian blended finance dari filantropis sekian, dari MDB sekian, dari public finance sekian, private sector sekian, dan itu berlaku untuk satu proyek aja, nggak bisa direplicate dan di-scalekan. Padahal yang kita discuss tadi adalah the need of sekitar 280 billion per tahun, which is nilainya sangat besar. Jadi mungkin berhasil di satu proyek di dalam financing tapi tidak berarti bisa memecahkan masalah skala yang besar. Ini yang menjadi tantangan yang sangat besar. Untuk pertanyaan mengenai, jadi tadi ya kita nggak spesifik kalau pembiayaan nggak cuma di luar Cina, tapi itu keseluruhan dunia sebetulnya di satu sisi masih ada tuh liquidity yang ada, tapi mereka butuh assurance dan risiko yang acceptable dan oleh karena itu kita perlu untuk menarik mereka. Untuk pertukaran data tax dan custom dan pajak global. Kalau tax dan custom kan kita dari mulai ada AEOI yang sudah kita bahas ya bersama dalam hal ini untuk kemudian bisa disempurnakan, makin diintensifkan dan
exchange of information-nya juga lebih predictable dan timely. Pasti masih akan banyak sekali yang akan disempurnakan di dalam mekanismenya, termasuk kalau untuk custom, karena kita akan membentuk ASEAN Economic Community, dan tadi tahun depan kan yang akan jadi host adalah Laos. Laos itu landlocked country, jadi kalau kita bicara tentang custom di Laos itu adalah dry port, nggak ada dia portnya yang di seaport. Sehingga ini juga menimbulkan berbagai kebutuhan untuk membahas bagaimana custom exchange of information dan flow of data maupun orang serta barang itu bisa lebih cepat, tepat, efektif, efisien tanpa compromising sisi safety dan security. Karena bagaimanapun juga kita juga dihadapkan pada adanya safety security seperti lalu lintas dari barang-barang yang memang ilegal maupun juga bahkan perdagangan orang. Nah ini yang menjadi salah satu yang akan terus menjadi fokus bagaimana customs dan pajak berdiskusi mengenai exchange of information untuk jagain supaya base erosion tidak terjadi. Masing-masing dari ASEAN membutuhkan penerimaan pajak. Kita nggak mau mengambil basis pajaknya orang lain dan Indonesia nggak mau basis pajak Indonesia diambil sama orang lain. Nah menjaga base pajak kita dan masing-masing negara, namun pada saat yang sama saling berkoordinasi, saling berkomunikasi dan bekerja sama, itu adalah yang menjadi fokus di dalam kerjasama antara pajak dan bea cukai. Namun karena ini sudah relatif cukup lama, jadi pembahasan di antara mereka official meeting ya pada level Dirjen dan bahkan tim teknis sudah cukup reguler dan baik. Kita tidak membahas mengenai global taxation policy. Meskipun di level deputy kayaknya didiskusikan karena juga kita mengupdate mengenai G20 yang juga dalam hal ini pembahasan mengenai global taxation ada. Namun ini tidak menjadi fokus di dalam pembahasan hari ini maupun pada saat bulan Maret yang lalu. Mungkin itu Pak Baik. Febrio. Terima kasih Ibu, sudah hampir maghrib. Ya. Jadi teman-teman terima kasih banyak untuk kehadirannya. ASEAN akan tetap menjadi epicentrum of growth, ini sudah kita buktikan dan ini akan terus kita pertahankan. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman wartawan semua, sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu.